Cek. Halo kaum intelektual sekalian. Guys, ada suatu kejadian yang sangat luar biasa, tapi tidak viral di Konoha. Apa itu? Jadi guys, ternyata di Iran, sekarang wanita sudah mulai diajarkan pegang senjata. Wow, gila. Luar binasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apakah karena ketakutan daripada pemerintah Iran itu sendiri sehingga wanita juga disuruh angkat senjata? Apakah karena ultimatum daripada Donald Trump? Apakah karena ancaman daripada Amerika? Apakah karena mereka parnoan gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Apakah ini sangat-sangat berbahaya sekali? Menurut saya pribadi ini sangat-sangat berbahaya sekali. Wanita disuruh pegang senjata. Wow. Gila banget ya. Kemudian selain itu, baru-baru ini lagi viral di luar negeri, tapi di Konoha nggak viral. Apa itu? Ternyata ada ABK atau anak buah kapal dari Konoha yang terjebak di Selat Hormuz. Dari Metro. Hah? Dari Metro TV. Kenapa? Dari Metro TV. Oh, dari Metro TV. Dapat dari mana? Apa? Makanan dapat dari mana? Makanan masih sisa dari kemarin, dari Dubai. Sudah lama di sini. Yang di sini hampir sebulan. Ada berapa orang Indonesia di sana? 8 orang Indonesia. Bang, gimana komunikasi sama tanah air? Komunikasi sama Indonesia gimana? Wah, gila. Bayangkan, enggak hanya satu orang, ada beberapa orang, dan diliput oleh Metro TV baru-baru ini di media sosial. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa warga Konoha itu lebih peduli 9 WNI yang diculik oleh Israel daripada ABK yang terjebak di Selat Hormuz? Kenapa? Padahal sama-sama terjebak, sama-sama punya masalah. Tapi kita lebih peduli dengan 9 WNI yang diculik oleh, ya diduga diculik gitu ya, bukan diculik sebenarnya, ditahan oleh pasukan Israel. Kenapa kita lebih peduli? Apa alasannya? Apakah karena kita itu tendensius sama Israel gitu? Apakah karena kebencian kita terhadap Israel gitu? Apakah karena kita sudah didoktrin membenci Israel gitu? Lalu bagaimana dengan Iran? Kenapa dengan Iran kita tuh skip gitu ya? Oh, itu nggak jadi masalah gitu. Oh, itu kan seiman. Apakah karena seiman atau seagama? Padahal kan punya dua kasus yang sama, tapi perlakuannya beda gitu ya. Kalau yang melakukan itu adalah Israel, kita tuh ya atensinya itu greget banget gitu ya. Kita attention banget gitu ya. Kita peduli banget ya kalau yang melakukan kejahatan itu adalah Israel. Tapi kalau Hamas ya, kemudian IRGC ya, Iran dan sebagainya, kita tuh pura-pura nggak tahu gitu ya, atau kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Di video sebelumnya saya sudah bahas sebenarnya ini, ada ABK yang meninggal di Selat Hormuz juga gitu. Ya, ada kapten kapal yang meninggal juga, yang tenggelam di Selat Hormuz, tapi nggak viral di Konoha. Kenapa? Apa alasannya? Apakah karena seiman? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi di video ini tidak akan berpihak pada siapapun ya. Saya benar-benar netral. Saya akan melihat dari berbagai sudut pandang. Apa itu faktanya? Jadi ada fakta yang jarang dibongkar ternyata guys. Apa itu faktanya? Faktanya adalah jadi guys, pada faktanya Iran itu parnoan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Bayangkan ya, wanita-wanita di Iran itu dipersenjatai, dikasih senjata, diajari untuk menembak senjata. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah ini sengaja atau tidak? Apakah karena ini ketakutan daripada orang-orang Iran itu sendiri? Jadi guys, pemerintah daripada Iran itu, ya menurut keyakinan saya, mereka nggak peduli dengan yang namanya kemanusiaan. Nggak peduli. Kalau mereka peduli dengan kemanusiaan, mereka pasti melindungi perempuan. Jadi, mohon maaf ya, pasukan Iran itu ya seperti mengorbankan wanita gitu. Sama seperti ya beberapa minggu yang lalu ketika Donald Trump mengancam membombardir
situs listrik Iran. Dan tahu apa yang terjadi? Di sekeliling daripada situs listrik Iran itu ada berjajar perempuan yang ngejaga apa? Ngejaga situs nuklir itu. Bayangkan, wanita sampai diturunkan. Betapa bencongnya pejabat-pejabat Iran, betapa bencongnya pasukan Iran. Tapi di Konoha masih banyak warga Konoha mengatakan, ini sebenarnya yang menang itu Iran. Iran nggak mungkin kalah. Ya, kalau Iran itu kalah, berarti agama kita bukan kebenaran dong. Ya, pokoknya Iran nggak mau kalah. Ya, nggak bisa kalah. Ya, Tuhan pasti berpihak pada Iran. Karena agama kita itu agama yang paling benar. Agama kita itu yang paling wow. Ya, sehingga apa? Sehingga Iran pasti melindungi gitu. Padahal mereka nggak sadar bahwa agama itu dari sudut pandang antropologi, ya bisa aja agama itu adalah budaya gitu. Apakah karena kita menganggap budaya kita yang paling benar sehingga kita diselamatkan oleh Tuhan? Enggak juga kan? Ya, saya tidak berpihak pada siapapun di sini, disclaimer on ya. Biar kita melek data gitu ya. Jadi guys, menurut data ternyata wanita-wanita di Iran itu sudah dipersiapkan ya sebagai tumbal di garda terdepan ya. Secara tidak langsung mereka menumbalkan wanita guys. Wow, luar biasa ya, bener-bener ya, pejabat Iran nggak punya malu kali ya. Kok wanita ditempatkan di depan ya, nggak malu ya. Ini benar-benar di luar nurul ya. Kemudian selain itu ABK guys, ada ABK anak buah kapal dari Konoha itu terjebak di Selat Hormuz sampai sebulan coy. Sebulan nggak ada yang gubris gitu. Bayangkan WNI atau aktivis Sumut Flotida yang ditahan di perairan Palestina cuma beberapa hari gitu, tapi sudah mewek ya, sudah mengecam sana, mengecam sini. Ya saya tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Israel gitu ya. Maksudnya saya tidak sepakat dengan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan Israel. Tapi kenapa kita perlakuannya itu beda gitu ya? Kalau yang melakukan kejahatan itu IRGC, kalau yang melakukan kejahatan itu seiman dengan kita, kita maklumi gitu ya. Kita peduli ya. Tapi ya maksudnya kita nggak terlalu mempermasalahkan gitu ya. Tapi kalau sudah berurusan dengan Israel ya, sudah berurusan dengan Palestina, kita tuh sensitif banget. Ya kita akan mengutuk. Jadi adanya bias di sini atau tendensius gitu ya. Ya, jadi tanpa kita sadari kita juga sangat tendensius ya. Apapun yang kita lakukan, saya juga ngomong seperti ini pasti nanti banyak yang berpikir bahwa saya itu tendensius gitu ya, tendensius terhadap agama tertentu atau umat tertentu. Ya, padahal saya ngomong apa adanya gitu ya, menurut data gitu ya. Pasti banyak nanti yang menafsirkan, kamu itu berpihak pada kaum tertentu, berpihak pada ini dan sebagainya. Tapi ya sah-sah aja, nggak jadi masalah ya. Tapi guys, yang paling urgent itu adalah kita itu sebenarnya cherry picking gitu ya. Kita pilih-pilih kemanusiaan. Kita lebih peduli ke manusia yang mana gitu ya. Apakah yang seiman dengan kita atau yang beda iman? Ya, kalau sudah berurusan dengan Israel itu paling cepat kita ya, paling cepat marah gitu. Karena sudah didoktrin dari kecil kita membenci Israel. Kalau Konoha itu mayoritas beragama Hindu-Buddha, apakah kita membenci Palestina? Membenci Israel? Enggak. Nggak akan. Ini ada hubungan dengan agama? Yes, ada hubungan dengan agama. Suka nggak suka, ya kita harus mengakui bahwa ini ada hubungan dengan agama. Kalau saya ngomong seperti ini, pasti banyak yang marah-marah, kejang-kejang, kelunjutan berjamaah. Kenapa? Karena ya saya ngomong apa adanya gitu ya. Saya jujur apa adanya gitu. Ya ada hubungan dengan agama gitu. Kita membenci Israel itu kenapa? Karena hubungan dengan agama. Ya, jangan berpikir bahwa ini hanya sebatas kebencian biasa, nggak ada hubungan dengan agama. Padahal Israel kan nggak pernah menjajah Konoha gitu. Nggak pernah tuh menjajah Konoha. Mana coba? Harusnya kalau mau benci, kita benci sama yang pernah ngejajah kita gitu. Bukan orang atau negara yang tidak pernah ngejajah kita gitu. Israel itu tidak pernah menjajah Konoha guys. Nggak pernah. Ya, tapi kita lebih benci
sama Israel daripada Belanda, daripada Jepang, daripada Inggris ya, daripada Prancis gitu ya. Jadi kita itu bangsa yang sangat munafik ya menurut saya pribadi ya. Kita membenci suatu kaum itu tanpa ada alasan yang jelas gitu. Apakah saya membela Israel di sini? Enggak, saya nggak membela Israel ya. Saya membela kebenaran. Nah, harusnya kita peduli dengan ABK atau anak buah kapal yang terjebak di Selat Hormuz. Kenapa? Karena itu juga kemanusiaan. Kita bicara tentang kemanusiaan ya, kita juga harus menyelamatkan mereka gitu. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Kemudian setelah itu, kalau saya perhatikan, warga Konoha juga nggak move on gitu ya. Bahwa Iran itu sebenarnya sudah babak belur, sudah kalah menurut data, menurut kekuatan militer Iran itu sebenarnya sudah turun sekitar 80-90%, tapi kita tidak peduli gitu ya. Kenapa kita nggak peduli? Karena ya kita menganggap bahwa ya ini semua sebenarnya propaganda Barat gitu ya. Kita mengatakan seperti itu. Oh ini propaganda Amerika. Oh ini sebenarnya ulah daripada Amerika karena kebencian kita terhadap Amerika. Kita benci terhadap Amerika karena apa? Ya karena Amerika ngebantuin Israel. Makanya kita membenci Amerika. Lalu, apakah justru tradisi dalam beragama itu, apakah justru bias dalam beragama itu bikin kita semakin benci atau semakin susah maju? Yes. Kayaknya ada. Menurut keyakinan saya, ada ya. Itu berpengaruh guys ya. Bias seagama ya. Itu sangat berpengaruh sekali guys. Lalu bagaimana dengan agama lain? Kenapa agama lain itu nggak terlalu ada bias gitu, nggak terlalu ada musuh gitu? Kita ambil contoh misalnya seperti agama Hindu. Apakah agama Hindu memusuhi agama Buddha? Enggak. Apakah agama Buddha memusuhi agama Hindu? Enggak. Apakah agama Konghucu memusuhi Buddha? Enggak juga. Ya, lalu kenapa agama tertentu di Konoha itu memusuhi agama tertentu gitu? Kan itu yang jadi permasalahan ya. Dan ini akan mempengaruhi kemajuan bangsa kita. Sampai kapanpun kita tak akan maju ya. Ya gitu-gitu aja. Kenapa? Karena kita tidak pernah merubah pola pikir kita gitu ya. Harusnya kan kita berpikir, ya buat apa kita membenci? Ya karena kebencian dibahas dengan kebencian ya nggak bakalan selesai. Masalah tidak akan selesai guys. Ya bahkan kasus daripada Iran ini juga nggak bakalan selesai. Kenapa? Karena kebencian. Kenapa IRGC itu keras kepala gitu? Kenapa pemerintah Iran itu nggak mau berdamai dengan Amerika? Ya karena kebencian mereka gitu. Dari kecil mereka sudah ditanamkan kebencian. Dari mana sumber daripada kebencian ini? Apakah dari ayat kitab suci? Silakan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkannya. Anda yang menyimpulkan. Kalau saya menyimpulkan, itu artinya saya berpihak. Saya nggak mau berpihak di video ini ya. Anda yang memutuskan. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Silakan simpulkan sendiri. Kemudian bagaimana dengan Donald Trump? Apakah Donald Trump akan memborbardir Iran? Kayaknya enggak. Itu sangat mahal. Donald Trump itu bukan panglima perang. Dia tuh nggak hobi perang sebenarnya. Dia tuh hobinya tuh nyari duit gitu. Kenapa dia nyerang Iran? Ya karena menguntungkan. Itu yang pertama. Kemudian karena adanya dugaan percobaan pembunuhan terhadap dia gitu. Sehingga apa? Sehingga dia mungkin ada sentimen negatif gitu ya. Ya kemarin gua kan ya melalui info daripada intelijen ya bisa aja Donald Trump berpikir seperti itu. Kemarin gua ada percobaan pembunuhan. Ya udah ya gua balasin aja gitu ya. Ya bisa aja seperti itu kan. Kemudian faktor daripada Israel juga ya memohon sama Amerika supaya apa? Supaya dibantu gitu ya. Untuk apa? Untuk memborbardir Iran. Dan apakah Iran akan melakukan serangan darat? Enggak. Kayaknya enggak. Enggak banget ya. Itu butuh energi yang sangat luar biasa gitu ya. Enggak mungkin. Kecuali Donald Trump masih satu periode kayaknya bisa ya. Karena apa? Karena itu akan jadi kartu truf daripada Donald Trump untuk periode kedua gitu ya. Ya mirip seperti di Konoha gitu ya. Kenapa Presiden di Konoha itu mempertahankan MBG? Karena itu kartu truf daripada periode kedua gitu. Kalau MBG gagal, hancur dan sebagainya, itu kan jadi kelemahan daripada
Mr. Wowo kan, itu akan diledek-ledek oleh capres selanjutnya kan. Itu bukti kegagalan daripada Mr. Wowo kan. Sama seperti itu, Trump juga seperti itu. Ya, Trump sama Pak Prabowo itu dekat sebenarnya. Ya, walaupun para pendukung-pendukung Pak Prabowo mengatakan Trump itu nggak dekat sama Pak Prabowo, ya, tapi dekat gitu. Kita nggak boleh jauh dari Amerika. Kenapa? Ya karena mereka penguasa dunia. Lalu gimana cara mengalahkan Amerika? Ya kita jadi penguasa dunia. Kalahin tuh Amerika, teknologinya, ya bikin B2 Spirit, apa segala macam gitu ya. Ya pokoknya harus banyak ya orang yang menangkan Piala Nobel di Konoha. Supaya apa? Supaya negara kita jadi negara maju. Kalau nggak ya nggak bakal bisa. Tapi permasalahannya kan satu pun nggak ada tuh yang menangkan Piala Nobel dari Konoha. Nggak ada. Kecuali saya. Nanti mungkin ya. Ya, nggak bercanda ya. Nanti ada yang ngata-ngatain, oh, kamu terlalu pede, terlalu apa segala macam. Enggak. Itu cita-cita saya, guys. Yaitu memenangkan Piala Nobel. Satu-satunya warga Konoha yang menangkan Piala Nobel dari Konoha, dari dunia sastra. Makanya saya sangat-sangat menyukai sastra, dan saya ngambil jurusan sastra, dan saya suka menulis. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya, nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, jangan terlalu melebar ya. Silakan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan sekian video ini. Saya kaum intelektual, salam rasional.